Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halik akan menjelaskan tentang studi kasus UU ITE, yakni kasus Vivi Natalia Suhardja. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih dalam atau lebih detail, alangkah baiknya saya menjelaskan beberapa permukaan dari kasus UU ITE ini. Jadi pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang hingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif terkait informasi atau dokumen elektronik yang dirasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Dan konstitusi juga memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan dalam era modernisasi ini pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan mudahnya dikarenakan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Seperti kasus Vivi Natalia Suhardja yang kasusnya sudah diputuskan melalui putusan nomor 147 garing pidana khusus garing 2020 garing PT DKI dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE merupakan produk hukum yang mengatur mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di dunia maya atau internet. Dengan diberlakukannya UU ITE tersebut, maka bentuk aktivitas di media hanya juga dapat dikenakan ancaman pidana termasuk penghinaan atau pencemaran nama baik yang dirumuskan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 UU ITE. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang itu hakikinya hanya dapat dinilai oleh yang bersangkutan. Kemudian ketentuan pada pasal 27 ayat 3 UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, khususnya pada pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Dan dalam KUHP dijelaskan bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Sebelum adanya perubahan UU ITE, memang tidak ada ketentuan yang tegas bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah adanya perubahan, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan delik aduan berdasarkan pasal 27 ayat 3 UU ITE dan juga KUHP pada pasal 310 juga yang dapat dikategorikan dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam media sosial, yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan tanpa izin agar diketahui oleh umum dan juga bertujuan untuk menyerang nama baik seseorang. Ke pembahasan selanjutnya mengenai kronologi dan putusan kasus. Kronologi singkat kasus Vivi Natalia itu berasal dari perkara pinjaman hutang antara Tatang dan suami Vivi yang merupakan adik kandung Tatang sebesar 450 juta dengan jaminan 1 unit apartemen 2 kamar fully furnished yang harganya melebihi dari jumlah hutang Tatang kepada suami Vivi, dengan kesepakatan bahwa hutangnya akan dibayar dengan cara dicicil. Seiring berjalannya waktu, pembayaran Tatang atas hutangnya mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Merasa tidak senang atas keterlambatan pembayaran tersebut, Vivi pun mulai membeberkan di akun Facebook dan WhatsApp grup miliknya dengan tulisan dan kata-kata kasar yang seharusnya tidak pantas untuk diunggah di publik.
Di antara cuitan Vivi selain kata makian dan body shaming yang ditujukan kepada Tatang yang latar belakangnya seorang penyandang disabilitas, terdapat juga tuduhan-tuduhan yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti dan saksi. Bahkan beberapa di antaranya ada pula kata-kata yang menjurus kepada ancaman sehingga membuat Tatang mengalami kerugian material dalam bidang usahanya. Malah Vivi pun mengancam akan merusak mata pencarian Tatang melalui koneksi yang dimiliki Vivi. Bukan hanya kepada Tatang, ungkapan kekesalan dan makian Vivi pun merembet terhadap mantan istri, yaitu orang tua dan anak-anak Tatang. Sehingga tulisan dan kata-kata inilah yang dijadikan bukti oleh Tatang atas perlakuan Vivi terhadap Tatang, sehingga ia pun melaporkan kejadian ini ke Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu yang lalu. Kemudian mengenai putusan menyatakan bahwa terdakwa Vivi Natalia Surja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yakni dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, yakni pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kemudian yang kedua, mendapatkan beberapa barang bukti berupa satu buah flash disk yang berisi screenshot postingan Vivi Natalia Surja di grup WhatsApp dan Facebook. Juga satu bundle printout postingan Vivi Natalia Surja di grup WhatsApp dan Facebook. Lalu satu buah iPhone 7 Plus yang digunakan Vivi Natalia Surja memposting di grup WhatsApp dan Facebook. Ya, kemudian yang terakhir yakni satu buah akun Facebook atas nama Vivi Natalia Surja dan satu buah CD yang berisi expose akun tersebut. Kemudian yang ketiga, menghukum terdakwa Vivi Natalia Surja dengan pidana 1 tahun, akan tetapi diperintahkan bahwa tindak pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain. Disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 tahun dijalani. Setelah itu, Tatang merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang kemudian dilakukanlah banding oleh pihak Tatang. Putusan dalam banding atau Pengadilan Tinggi dinyatakan bahwa Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan atas dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 882/Pitsus/2019/PN Jakarta Barat tanggal 13 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut. Pembahasan terakhir yakni mengenai analisis putusan nomor 147/Pitsus/2020/Pengadilan Tinggi DKI dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana dalam bentuk kalimat penghinaan, pencemaran nama baik yang merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi, transaksi dan elektronik yang tergolong dalam suatu tindakan kejahatan melalui media online. Adapun pengaturannya tersebut diatur di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi, transaksi dan elektronik. Sedangkan dalam ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik terdapat dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi dan informasi dan elektronik, yaitu dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menangani perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dengan putusan nomor 147/Pitsus/2020/PT DKI yang terdakwanya dalam hal ini bersama Vivi Natalia Surja. Maka dalam penerapan hukum tindak pidana atas perbuatan yang telah dia lakukan dengan membuat kalimat yang memiliki unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dengan disebarkan lewat postingan atau komentar Vivi Natalia yang dikirim atau dibagikan pada grup Facebook Dewa Trading Indonesia Options dan grup WhatsApp Metro Cirebon Family, yang mana membuat Tatang merasa dirugikan karena telah dipermalukan, direndahkan martabatnya atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan membuat kalimat yang memiliki adanya unsur-unsur tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Maka dari itu, dengan adanya pertimbangan dengan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi dan elektronik,
Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi dan elektronik, yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam putusan tersebut, yakni kasus Vivi tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik dalam UU ITE, yaitu Vivi telah memenuhi unsur setiap orang karena Vivi dalam melakukan tindak pidana penghinaan pencemaran nama baik terhadap Tatang dilakukan perseorangan, dan juga telah memenuhi unsur-unsur yang lain, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, karena Vivi melakukan tindakan tersebut atas kehendaknya sendiri dan diketahui oleh dirinya sendiri, mengetahui perbuatannya sendiri yang menghina Tatang dengan perkataan yang tidak sewajarnya, seperti perkataan yang diskriminatif terhadap orang-orang yang cacat dan sebagainya. Kemudian penutup, dalam berkomunikasi yang dilakukan melalui media online, banyak para masyarakat yang umumnya pada penyampaian suatu kalimat tidak sewajarnya dinyatakan sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan yang dikarenakan dapat menyinggung perasaan orang lain, salah satunya dalam bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik. Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa Vivi Natalia Surja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalui tindak pidana, yakni dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, dan menghukum terdakwa karena itu dengan pidana penjara 1 tahun, dan juga memerintahkan bahwa tindak pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 tahun dijalani, dengan menetapkan beberapa bukti, yakni 1 buah flash disk yang berisi screenshot postingan akun Vivi Natalia Surja, postingan grup WhatsApp Metro Cirebon Family, dan postingan atau komentar pada grup Facebook Dewa Trading Indonesia Options. Kemudian yang kedua, bundle printout postingan akun Facebook Vivi Natalia Surja, postingan grup WhatsApp Metro Cirebon Family, dan postingan atau komentar pada grup Facebook Dewa Trading Indonesia Options. Kemudian yang ketiga, ada 1 buah handphone iPhone 7 Plus dengan nomor 087880955855, email 35381008739499933, dan 1 buah memori. Kemudian 1 buah akun Facebook atas nama Vivi Natalia Surja dengan URL dengan sebagai berikut, dengan username vivinatalia@yahoo.com, beserta 1 buah CD yang berisi expose akun tersebut. Dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana penghinaan pencemaran nama baik, bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi informasi elektronik. Atas perbuatan yang dilakukan tersebut, Vivi memang pantas menerima hukuman tersebut, mengingat jelas terbukti Vivi melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Tatang yang disebarkan melalui media sosial. Mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.